Setelah mendengar perkataan Hera, dia mampir ke toko bunga. Dia melihat bunga-bunga segar dan sangat indah tersebut. Selama pernikahannya dengan Yen, Taeyong jarang memberikan istrinya itu kejutan. Bisa dikatakan intensitas untuk hal-hal yang romantis itu berkurang tanpa Taeyong yang sangat sibuk dengan urusan kantor. Pernikahan mereka tak semulus itu. Tidak jarang pertengkaran terjadi, namun hal itu tak pernah berlangsung lama. Taeyong memilih karangan bunga Daisy agar berwarna merah muda dan beracara. Bunga Daisy melambangkan kesetiaan dan kemurnian yang cocok untuk sepasang suami istri. Dia paham selama ini Yen sudah banyak bersabar dengannya. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Yen sudah menjadi yang baik di antara yang terbaik bagi Taeyong. Yen melah nafas tanpa ketiganya. Rumah terasa sangat sepi. Yen merasa sangat menyesal. Seharusnya dia bisa lebih mengendalikan emosinya terhadap Jackson dan Kenzie. Yang nakalnya di luar batas wajar. Bahkan Taeyong juga belum pulang sekarang. Yen merasa sangat khawatir. Astaga, kemana mereka semua? Dia bangkit dan posisi duduknya. Dia kemudian berjalan menuju meja dekat televisi untuk mengambil ponsel dan menghubungi Taeyong agar membawa pulang ketiga anaknya. Yen tersenyum. Dia kemudian menoleh ke samping dan melihat Taeyong yang tersenyum penuh cinta kepadanya. Taeyong, kenapa tiba-tiba kau? Yen mengambil karangan bunga Daisy teh yang indah tersebut dan menciumnya. Aromanya sangat segar. Hanya ingin saja. Seharusnya aku bisa lebih sabar menghadapi Jason dan Kenzie. Dosa-dosaku juga. Sekarang di mana mereka? Apakah marah kepada maminya? Dia tersenyum dan menggeleng. Mereka di rumah Oma dan tidak mau pulang dulu. Sama juga halnya dengan Hana. Ian menjamkan matanya. Kau menyesal? Dengan sebaiknya kita jemput mereka. Dia menahan tangannya dan kembali memeluk istrinya itu. Kita akan menjemput mereka besok. Lagi pula Mama mengajak mereka main keluar dia hari ini. Aku tahu kalau sebaiknya malam ini istirahat dan tenangkan dirimu. Jason, Kenzie, Hana, mereka sangat menyayangi maminya. Ian mengaku dan kemudian dia kembali memeluk Taeyong dan menyamankan kepalanya. Rumah tangga pasti ada cobaan yang juga takut jika terlalu sering kembali Jason dan Kenzie. Mereka tidak akan dekat lagi dengannya. Ian bersama mendengar hal itu. Ketika Taeyong melakukan hal-hal romantis, dia semakin mencintai suaminya. Ian kemudian menangkap sebuah amplop berwarna silver dibalut pita pink di dalam karangan bunga. Taeyong, ini apa? Kau bisa membukanya. Apakah ini cek berisi uang? Berapa? Semoga tidak sedikit. Aku semakin mencintaimu, suamiku. Ian membuka ikatan pita tersebut dan bersemangat. Kemudian dia menarik isinya. Ian terlihat senang begitu melihat isinya. Kemudian dia menatap Taeyong dengan pandangan terharu. Taeyong, kau? Marilah kita pergi bulan madu lagi sayang, hanya berdua tanpa anak. Kau tahu selama ini sangat sibuk dan waktu bersama kita lebih sedikit. Bahkan tak jarang aku melewatkan makan malam di rumah yang telah kau buatkan karena lembur di kantor.
Taeyong tersenyum dan berharap pelukan yang kucuki asal mencintai Mas sayang. Kehamilan adalah permintaanku padamu tahun lalu. Aku sangat bahagia setelah mengabulkannya. Sekarang kau yang terbaik suamiku. Taeyong tersenyum dan mengajak kuning Yen. Dia memberi hadiah kepada Yen dekat bulan madu kehamilan. Negara yang ingin mereka kunjungi ketika musim panas tiba bersama keluarga. Namun Taeyong menggantinya dengan bulan madu kedua mereka. Taeyong kemudian mengangkat tubuh Yen dan Yen melingkarkan kedua kakinya di pinggulnya dan melanjutkan ciuman mereka. Yen memeluk punggung Taeyong dengan erat ketika Taeyong melangkah menuju kamar mereka. Sebelum akhirnya kamar tertutup rapat seolah tak ingin siapapun mengganggu kegiatan mereka. Tak hanya bangunan khasnya, estetik tempat tersebut juga kental akan sejarah. Tempatnya sangat unik berupa gang beratap berada di pusat kota. Setiap sisinya dipenuhi oleh giliran abad pertengahan. Ian baru saja keluar dari salah satu counter kunci yang ada di pusat perbelanjaan tersebut. Dia melihat ke sisi kiri kanannya, tidak ada Taeyong. Kemudian dia sudah 2 kali dia meninggalkan kuda dasar suami tak jelas. Taeyong, kau benar-benar kemana sih? Kenapa tidak bilang? Kau berikan oleh-oleh untuk anak itu sayang. Ian memakai kacamata hitamnya kemudian dan menarik lengan Taeyong dan menggandengnya dengan erat. Jangan khawatir, siapa manapun mataku memandang, tetapi istriku sendiri yang paling menawan. Ian memasang ekspresi mual sambil menjulurkan lidahnya. Taeyong yang gemas mencium pipi Ian dengan kuat. Hari ini merupakan hari ketiga mereka di Milan, namun Ian sudah menguras uang sambil terlalu banyak. Beruntung Taeyong tak pernah protes, jadi Ian aman. Namun jangan salah, balasannya harus timpal. Itu jatuh yang lancar pagi, siang, sore, dan malam. Jalan di Galleria Vittorio terlihat semakin estetik ketika panar-panar suhu hingga sunset mulai melewati tempat itu. Yang tadi memposting bersamanya bersama Taeyong di Instagramnya, mulai dari foto bersama jalan-jalan. Mereka meneruskan kembali ke hotel saat matahari sudah terbenam dan sudah kewalahan membawa semua belanjaan Yen. Kemudian dia meletakkan semua perjalanan di barang dirancang dan merebahkan dawanya di sana. Tidak hanya habis uang namun juga habis tenaga. Ian melihat Taeyong sudah tepat dan ranjang, sedikit merasa kasihan pada suaminya itu. Ian melangkah mendekati Taeyong dan menyentuh punggung suaminya itu. Darling, kau tidak mau mandi dulu? Mata Taeyong langsung terbuka. Dia tersenyum dan menaikkan sebelah alisnya ketika mendengar ajakan Yen, seolah semangatnya langsung kembali. Mereka akhirnya berendam di bathtub yang berisi air hangat dan busa. Yen menyadarkan punggungnya di dada bidang Taeyong. Dia menggigit bibirnya pelan ketika tangan Taeyong mengusap bagian yang sudah ditumbuhi. Terasa geli. Yen menduduki dirinya belum sempat bercukur. Mata yang terpejam dan terbuka dan nama Taeyong dia sudah sangat terbiasa dengan cara suaminya begitu mendamba. Maka itu jika Taeyong dapat dalam bisnis yang dia tak pernah tahan
permainan Taeyong selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya. Jaka selalu merindukan suaminya. Karena cinta sejati itu tidak hanya soal keinginan, namun juga kebijaksanaan di dalamnya. Yang tak perlu mengulang dan menjabarkan bagaimana dia mencintai Taeyong, dan begitu pula sebaliknya. Taeyong sangat baik mengalah jika mereka bertengkar, karena api tak bisa dibalas baik dengan api, melainkan air yang menyejukkan. Itulah Taeyong saling memahami dan melengkapi adalah kunci dalam rumah tangga yang sesungguhnya. Angka seorang pria tak boleh takut, masa menikah saja takut. Timpal Gensi, kalau bocah kecil itu mendampingi Jimin yang duduk di sofanya sudah siap dengan dusnya. Gensi menepuk pelan bahu Jimin, kuda bocah itu juga terlihat dengan jas mini berwarna hitam dan rajin kupu-kupunya. Hei bocah-bocah, kalian tak mengerti. Saat menikah nanti baru kalian paham. Sudah serang oleh Jimin sampai nanti kalian menyesal menikah denganmu. Jimin melotot di arah Jackson. Dia heran kenapa mulut anak-anak Taeyong sangat lemes melebihi dirinya. Jika dia melawan Jackson dan Kenshi, maka tidak ada habisnya. Jack, mulutmu lemes sekali melebihi cabai. Kenshi dan Jackson tersenyum kemudian duduk di sebelah Jimin. Kemudian pria itu memeluk kedua bocah lelaki mengimpit kepalanya. Hal itu membuat Jackson dan Kenshi protes. Walaupun nakal, kan tetap sangat menggemaskan. Aduh, agak jam lambat. Kenshi jadi rusak. Jimin tertawa hingga akhirnya Taeyong masuk menemuinya. Jimin, tunggu, apa lagi, cara akan dimulai. Taeyong menepuk bahu Jimin. Dia juga ikut terharu karena Jimin telah melepas masa lajangnya. Setelah menikah, pria itu tidak lagi melihat wakilnya lagi. Jimin hanya menjadi presidir di perusahaannya sendiri. Ia merupakan anak perusahaan Shinhwa yang membantu menanamkan sahamnya di 5% di sana. Jim, pernikahan itu bukan akhir dari itu adalah awal mula yang sesungguhnya. Aku doakan kalian saling bahagia, ucap Taeyong sambil memberikan sebuah paper kecil kepada Jimin sebagai kado. Nanti setelah pakai kotak pusing sejak tadi mandar-mandar terus. Astaga, anakku tak tahu rasanya, jantungku hampir meledak karena mengelola nafas kasar dan mendekati Selin. Nanti sebenarnya tenang, lihat mahkotamu sudah miring. Wedding idaman benar-benar terlaksana. Setelah penantian bertahun-tahun, Selin membuat Jimin menunggu 4 tahun, dan itu bukanlah waktu yang singkat. Awalnya dia menyerah karena ibunya Jimin, namun ketika melihat pria itu, Selin seolah memiliki tekad. Ada yang sedang berjuang untuknya, maka dia juga harus berjuang. Mereka berjuang bersama hingga berada di titik ini. Ia tertawa. Taeyong juga mengatakan padaku akan Jimin jauh lebih gugup daripadaku. Selin menarik nafasnya dan menghembuskannya dengan pelan. Sebenarnya apa yang membuatmu gugup?
nanti malam. Kau tahu kan kami tak pernah melakukannya. Nanti malam benar-benar akan menjadi yang pertama. Selain mengangguk, dia banyak belajar dari Ian soal pernikahan yang harus kita lakukan ketika suami meracu, kesal dan marah. Semua itu sudah diajar oleh Ian dan Sejong saat pintar showernya. Sekarang waktunya pengantin wanita keluar. Kau bisa turun sekarang. Hana, ayo temani Aunty Selenak. Baik, Mam. Ayo, Aunty. Saya menarik tangan nafas dia, kemudian menarik genggaman tangan Hana dan mulai melangkah. Acara mereka sangat mewah dengan persiapan yang benar-benar matang. Semuanya sudah direncanakan sejak lama. Dengan laga pernikahan menyambut langkah Selin, momen sakral yang sangat penting dan hanya ada sekali seumur hidup. Selin tersenyum menatap Jimin yang sudah menunggunya. Pria itu terlihat sangat tampan hari ini. Namun kemudian mata Selin menoleh ke arah Yera. Dadanya terasa sesak. Wanita itu sudah dianggap seperti ibu kandungnya sendiri karena ibunya telah meninggal sebelum dia kuliah ke Harvard. Hera merasa air matanya hanya saat menyanati hasil. Hera memiliki peran begitu besar dalam hubungan Jimin dan Selin. Dia menyekolahkan Selin hingga sukses dan menjadi sosok yang kuat, pemberani dan jauh lebih pintar. Ketika Selin menikah, rasanya dia seperti merelakan anak gadis yang telah lama dia rawat untuk hidup bersama pasangannya. Hera menoleh ke arah Chandler setelah melihat keduanya berjalan di altar. Hera sampai detik ini masih sangat kesal dengan bahwa Chandler ibunya Jimin itu anti aku kapan menikahnya. Lihat Jimin kebacaannya, dia terlihat sangat bahagia sekarang. Mulai cepat teman pasangan sekarang atau kalian kujodohkan. Kuliah semuanya berhasil. Jimin dan Jelen contohnya. Mak mengalah nafas kasar. Anti tahu sendiri aku tak ada waktu untuk mencari pacar. Anakmu selalu membebankan semua tugasnya kepadaku. Hira tertawa mendengar keluhan Mak. Taeyong sibuk beranak, maafkan putraku Mak. Hira tertawa kembali dan dia menepuk bahu Mak. Tapi kau jangan khawatir, aku bisa mencarikanmu pacar. Kau tenang saja. Taeyong dan Yan tersenyum melihat hal itu. Yan sudah mengingat kembali pemikirannya dulu. Taeyong memeluk Yan dari samping dengan mesra. Kondisi Rosan dan Hana berdiri di samping depan. Keluarga mereka berdua ramai sekarang, belum lagi yang masih dalam kandungan Yan. Yan sedang mengandung anak keempat mereka yang berjenis kelamin perempuan. Kehamilannya sudah jalan pada 8 bulan, maka dari itu Yan mulai kesusahan berjalan dan beraktivitas karena perutnya yang besar. Dan tersenyum melihat kisah mereka sangat panjang, sama halnya seperti kita. Semua itu adalah rintangan. Karena berhasil melewati itu semua, maka akhirnya mereka bersama. Tuhan itu maha adil, suamiku. Dia tersenyum dan mengacungkan dengan istrinya itu. Dia menggenggam tangan Ian dengan erat. Aku sangat mencintaimu sayang, tetaplah menjadi yang terbaik untukku. Jika aku salah dan terkadang melukai hatimu, kau harus menegurku dan aku tak akan ragu untuk mengucapkan kata maaf. Aku tak mau kehilanganmu sayang. Ia tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu lebar Taeyong. Dia tersenyum dan mengerahkan genggaman tangannya. Setiap saat
dia semakin merasakan jatuh cinta kepada Ian. Maka cinta itu semakin besar, dia lebih mengutamakan Ian. Kemudian baru anak-anak mereka, karena tanpa Ian mungkin anak-anak tampan dan cantik seperti anak Nancy dan Jason tidak akan pernah hadir. Ianlah yang akan menemaninya sampai menua, bahkan sampai akhir hayatnya. Ketika cinta sudah memiliki jalan, maka dia harus melaju mengikuti arah tersebut. Walaupun jalanan itu dipenuhi semak berduri yang tajam dan menyakitkan, namun cinta akan terus melaju menemukan pemilik hati yang sesungguhnya, membuatnya dengan penuh rasa bahagia. Ibarat kapal yang terus melaju di tengah lautan, dia pasti akan tahu di mana tempat yang hanya sekedar persinggahan dan di mana tempat yang akan membuatnya menetap selamanya.